Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar seni rupa fase C kelas 5 unit 3, mengenal dan mengeksplorasi ikatan dan simpul. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan produk karya seni, ikatan dan menyimpul. Yang kedua, siswa dapat menganalisis cara pembuatan karya seni, ikatan dan menyimpul yang berada di daerah sekitar. Yang ketiga, siswa dapat memilih aneka bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan karya seni, ikatan dan menyimpul. Dan yang keempat, siswa dapat merancang karya seni dengan teknik, ikatan dan menyimpul sesuai ide dan kreativitasnya sendiri. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, Pak Guru akan bercerita dengan judul Petualangan Ana dan Misteri Simpul Ajaib. Pada suatu hari yang cerah, Ana sangat tertarik dengan seni simpul dan ikatan. Ia selalu penasaran tentang bagaimana simpul bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia bisa membuat karya seni yang indah dengan tali dan simpul. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di taman, Ana menemukan selembar kertas yang tergeletak di bawah pohon. Di atas kertas itu tertulis petunjuk aneh. Ikuti jejak simpul ke hutan yang dalam. Di sana rahasia seni akan terbuka. Ana merasa penasaran dan memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Ia mengikuti jejak simpul yang tergambar di tanah dan akhirnya tiba di hutan yang lebat. Di dalam hutan, ia menemukan pintu masuk yang tersembunyi di antara semak-semak. Setelah melewati pintu masuk tersebut, Ana terkejut melihat taman yang indah, penuh dengan patung dan kerajinan tangan yang terbuat dari tali dan simpul. Di tengah-tengah taman ada seorang kakek yang ramah, Mr. Simpul, yang menjelaskan bahwa dia adalah seorang seniman yang sangat mahir dalam seni simpul. Mr. Simpul berbagi cerita tentang bagaimana ia belajar seni simpul dari kakeknya dan bagaimana simpul-simpul itu memiliki makna dan cerita di baliknya. Ia mengajarkan Ana berbagai macam simpul dan ikatan, serta bagaimana menggunakan mereka untuk menciptakan karya seni yang unik dan indah. Ana menghabiskan waktu berhari-hari bersama Mr. Simpul, belajar dan menciptakan karya seni yang mengagumkan. Mereka bekerja sama membuat hiasan dinding, gelang, dan bahkan permainan simpul yang menarik. Ketika tiba waktunya untuk pulang, Mr. Simpul memberikan Ana sebuah simpul khusus yang sangat indah dan mengatakan, simpul ini mewakili persahabatan kita dan semangat seni yang akan selalu bersinar dalam hatimu. Ana pulang dengan hati bahagia dan pengetahuan baru tentang seni simpul. Ia menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya di kelas 5 dan mereka semua merasa terinspirasi untuk belajar tentang seni ikatan dan simpul. Dari hari itu, Ana tidak hanya memiliki karya seni yang indah, tetapi juga persahabatan yang tak ternilai dengan Mr. Simpul.
dan setiap kali ia melihat simpul di karya seninya, ia akan selalu mengingat petualangan ajaibnya di taman rahasia seni ikatan dan simpul. Baiklah anak-anak hebat, dari cerita yang Pak Guru sampaikan, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu seni ikatan dan simpul? Seni ikatan adalah bentuk seni yang melibatkan pembuatan struktur, pola atau desain dengan menggabungkan benda-benda atau elemen-elemen menggunakan ikatan atau penyambung tertentu. Seni ini melibatkan keahlian dalam menyusun dan menggabungkan bahan-bahan dengan cara yang kreatif dan estetis sehingga menciptakan karya seni yang unik. Seni ikatan bisa mengambil berbagai bentuk tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Sedangkan seni simpul adalah bentuk seni yang melibatkan pembuatan berbagai macam bentuk pola atau desain menggunakan tali, benang atau bahan lainnya dengan cara mengikat simpul dan ikatan tertentu. Seni simpul memadukan keahlian dalam menciptakan simpul yang berbeda-beda dengan pemahaman tentang bentuk, warna, dan desain sehingga menghasilkan karya seni yang unik dan menarik. Mengikat dan menyimpul telah banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari pada benda di sekitar kita, misalnya perlengkapan rumah tangga, topi, sarung tangan, kaos kaki, tas, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah jenis-jenis simpul. Yang pertama, simpul kepala. Simpul kepala merupakan simpul awal yang sering digunakan dalam proses pembuatan karya makrame. Yang kedua, simpul tunggal. Proses pembuatan simpul tunggal diawali dengan simpul kepala. Variasi bentuk dapat diputar ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan kita. Hasil simpulannya akan tampak seperti tangga variasi. Bentuk dapat diputar ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya, lakukan percobaan simpul ini untuk menghasilkan variasi yang menarik. Yang ketiga, simpul ganda. Proses pembuatan simpul ganda ada kesamaan dengan simpul tunggal. Pada simpul tunggal, langkahnya dimulai dari setelah kiri saja atau dari sebelah kanan saja. Sedangkan pada simpul ganda, langkahnya dilakukan secara bergantian dari kanan dan kiri atau sebaliknya. Pembuatan simpul ganda biasanya diawali dengan simpul kepala, seperti halnya pada proses pembuatan simpul tunggal. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.